Perintah Kaisar Naga, Bab 3003-3005. Apa maksud perkataanmu? Pria tua itu sedikit mengernyit dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum kecil. Kretek. Terdengar suara sesuatu yang retak, kemudian sebuah retakan kecil muncul di penghalang. Semua orang melihat ke arah celah itu, semuanya tertegun, mereka tidak menyangka penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya, mereka mengira sudah tidak ada harapan bagi mereka. Lagi pula, setelah pengeboman begitu lama, semua orang sudah kelelahan dan kehabisan energi spiritual. Ditambah lagi, lelaki tua itu sudah tersadar, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, sebuah celah kecil telah muncul di penghalang. Jangan diam, cepat lanjutkan pengeboman. Melihat mereka tertegun, Charson buru-buru berteriak, memerintahkan semua orang untuk melanjutkan pengeboman. Kali ini, semua orang lebih bersemangat, dan mereka bekerja lebih keras, menggunakan semua sisa kekuatan mereka. Suara berderak berlanjut, dan retakan pada penghalang menjadi semakin besar. Dengan wajah dingin, lelaki tua itu memandang Dev dengan tidak percaya. Aku tidak menyangka, kamu, seorang kultivator kelas 4 di alam komposit, mampu menemukan mata formasi. Dan bergabung dengan begitu banyak orang, untuk menghancurkan formasiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Aku bilang, kamu tidak akan bisa membunuhku. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, dan dia tiba-tiba menabrak retakan penghalang itu. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, penghalang itu dihancurkan oleh Dev dalam sekejap, dan tubuh Dev keluar dari penghalang itu. Melihat ini, para biksu yang lain melarikan diri satu demi satu. Ketika menyaksikan adegan di depannya, lelaki tua itu ingin mengejar mereka, tetapi tubuhnya hanya bisa mencapai batas altar, jadi dia berhenti mengejar mereka. Dia hanyalah sisa jiwa, jika dia pergi dari altar ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Bahkan, jika dia memaksa untuk mengejar Dev dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jinsa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi hantu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah, dan formasi hantu itu langsung hancur berkeping-keping. Jinsa dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang berteriak kebingungan. Kalian telah jatuh ke dalam formasi hantu. Semua orang sudah melarikan diri, kalian segera pergi dan kejar mereka. Aku akan memberikan manfaat kepada kalian semua, jika kalian bisa mengejar mereka, dan membawa mereka kembali kepadaku. Kata lelaki tua itu, kepada Jinsa dan yang lainnya. Senior, jangan khawatir, kami pasti akan membawa mereka kembali untukmu. Setelah mengatakan itu, Jinsa dan lainnya dengan cepat pergi. Kakak Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri dari penghalang itu, Yuan Bao berkata dengan rasa terima kasih kepada Dev. Itu benar, jika bukan karena rekan Taois Chen, kita tidak akan tahu bahwa tempat itu jebakan. Benar, siapa yang tahu, tempat harta karun itu adalah jebakan. Semua orang mulai berkata dengan emosi. Jika bukan karena Dev, yang bisa mengetahui tempat itu adalah jebakan, dan melihat bagaimana lelaki tua itu menyerap kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam tempurung sekarang. Meskipun kita telah melarikan diri dari altar, tolong jangan ceroboh. Kita masih belum sepenuhnya melarikan diri dari wilayah ini. Lagi pula, setelah melakukan pengeboman yang begitu intens, kekuatan kita sudah menurun drastis. Dev menasihati semua orang. Tidak masalah, aku akan menghubungi teman-temanku di luar, lalu, aku akan meminta bantuan mereka untuk mencari jalan keluar. Setelah mengatakan itu, seorang biksu mengeluarkan mantra, dan melemparkannya ke udara. Duar. Saat mantra dilemparkan, langsung meledak dalam sekejap. Apa yang terjadi di sini? Tidak bisakah mantraku bekerja? Biksu itu sangat terkejut. Kamu tidak bisa menyebarkannya, aku baru saja mencobanya. Bahkan, teknik transmisi suara kesadaran spiritual keluarga kami, juga tidak bisa membantu. Charson berbicara saat ini. Charson berencana untuk menghubungi keluarga Ning, begitu dia bisa melarikan diri. Lagi pula, putranya dibunuh oleh 5 elemen iblis surgawi, jadi, dia harus membalas dendam. Akan tetapi, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membalas dendam, dia hanya dapat menghubungi keluarganya, agar mereka mengirim lebih banyak orang ke sini.
Ketika Charson mengatakan itu, kegembiraan di wajah semua orang yang baru saja melarikan diri, menghilang dalam sekejap. Meskipun mereka telah melarikan diri dari altar, mereka tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Apalagi, tentang bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Adalah normal bahwa, tidak ada cara untuk mengirimkan sinyal suara dari tempat ini, karena kita telah berada dalam ilusi besar, dari awal hingga akhir. Sejak kita memasuki gua, kita telah memasuki dunia ilusi. Benda-benda di sini bisa menjadi asli atau palsu, dan sangat sulit bagi kita untuk membedakannya. Dev menjelaskan situasinya kepada semua orang. Ilusi. Jika kita sedang berada di dalam ilusi, bukankah kita tidak akan pernah bisa lepas dari orang tua sialan itu? Seseorang bertanya dengan gugup. Benar, jika semua ini ilusi, maka kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Jika sudut pandang Dev benar, mereka semua dalam masalah besar. Lagi pula, apa yang dirasakan semua orang sebelumnya sangat nyata, apakah itu memenggal kepala monster, atau mengumpulkan rumput peri, itu semua sangat nyata. Tiba-tiba, semuanya berubah menjadi ilusi, yang sulit bagi mereka untuk bisa menerimanya. Ilusi ini tidak diciptakan oleh orang tua itu, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar ini. Kurasa, ini dulunya adalah gua bawah tanah klan pemurnian tubuh kuno. Formasi yang sangat besar ini, sepertinya digunakan sebagai makam bersama. Kemudian, setelah sekian lama, dua formasi besar perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Alasan mengapa Dev memiliki ide seperti itu adalah, karena dia bertemu tetua klan pemurnian tubuh kuno di Pondok Jerami. Ketika dia bertemu leluhur klan pemurnian tubuh kuno, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Namun, ketika Dev keluar dari gubuk jerami, dia langsung bertemu dengan lelaki tua di istana, tempat yang sama, tetapi berada di ruang dan waktu yang berbeda. Dari sinilah, Dev bisa menyimpulkan bahwa, semuanya adalah formasi, dan mereka formasi hantu yang berbeda dari dua orang. Sehingga, mereka bisa berada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Banyak biksu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Dev, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Sekarang, mereka hanya ingin melarikan diri, tidak peduli apakah itu formasi hantu atau semacamnya, yang paling penting adalah mereka bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Adapun tentang harta karun, tidak ada dari mereka yang menginginkannya lagi. Rekan Taois Chen, katakan saja bagaimana kita bisa keluar, jangan beritahu kami tentang hal-hal seperti itu, kami tidak bisa mengerti sama sekali. Seorang biksu bertanya kepada Dev. Benar, Tuan Chen, kamu bisa mengatakan rencana apapun, kami semua akan mendengarkanmu. Yulian juga mengangguk dan berkata. Dev melirik semua orang, lalu berkata, tidak mungkin bagi kita, untuk bisa melarikan diri dari sini. Apa? Kata-kata Dev mengejutkan semua orang. Bahkan, Charson juga terlihat mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Benar, mengapa kita tidak bisa keluar dari tempat terkutuk ini? Dengan begitu banyak orang dari kita, tidak bisakah kita menemukan jalan keluarnya? Apakah kita benar-benar tidak bisa keluar? Banyak orang bertanya kepada Dev dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk mengalahkan lelaki tua itu. Meskipun dia hanyalah sisa-sisa jiwa, dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia pasti telah memasang banyak jebakan. Dev mulai berbicara tentang analisisnya. Ilusi yang kalian lihat, itu sama sekali bukan pecahan es, dan energi di dalam pecahan es hanyalah ilusi yang menjebak pikiran kalian. Kalian merasa, seolah-olah seperti sedang menyerap energi, dan tidak bisa berhenti. Dev berhenti sejenak, kemudian dia melanjutkan. Ketika lelaki tua itu menghilang, ilusinya akan ikut hancur juga. Aku yakin tempat ini pasti akan terlihat berbeda, ketika tidak ada ilusi yang menghalanginya. Baru kemudian, kita akan bisa keluar dari tempat ini. Dev menjelaskan secara rinci. Meskipun lelaki tua itu hanyalah sepotong jiwa yang tersisa, tetapi dia sangat kuat, dan ada 5 elemen iblis sebagai antek di sekitarnya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Charson bertanya kepada Dev. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Jangan lupa, aku telah bertemu dengan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Kita bisa meminta bantuannya. Dia juga termasuk sisa jiwa, mungkin dengan bantuannya, kita bisa mengalahkan mereka. Dev sekarang menaruh semua harapannya kepada leluhur klan pelatihan tubuh kuno.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang tidak bisa membantahnya. Sekarang, mereka hanya bisa mengikuti rencana Dev. Lagi pula, hanya Dev yang pernah bertemu dengan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Dan, tidak ada yang memiliki cara yang lebih baik saat ini. Jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka akan mati lebih cepat. Rekan Taois Chen, kami akan mengikuti pengaturanmu, mungkin kami akan merepotkanmu. Seorang biksu berkata kepada Dev dengan sopan, mereka menaruh semua harapan kepada Dev. Dev segera mengalihkan perhatiannya kepada Charson. Jika Charson tidak setuju dengan rencananya, dan ingin berpisah dengannya saat ini, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan, ketika mereka diburu oleh 5 elemen iblis surgawi. Hanya dengan bersatu, mereka tidak perlu takut kepada 5 elemen iblis surgawi. Sekarang, iblis tua itu tidak berani melangkah keluar dari altar, dia pasti akan membiarkan 5 elemen iblis surgawi untuk mengejar mereka. Lakukan saja apa yang kamu katakan, tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Charson mengangguk, dan menyetujui rencana Dev. Dia sekarang mematuhi perintah Dev, dan Dev akan bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka secara keseluruhan. Kalau begitu, mari kita pergi dulu, kita tidak bisa tinggal lama-lama di sini. 5 elemen iblis surgawi akan segera menyusul, kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi. Lagi pula, kekuatan fisik semua orang sudah banyak terkuras. Untuk menghancurkan formasi penghalang barusan, jika 5 elemen iblis surgawi mengejar saat ini, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu, agar semua orang bisa mengembalikan kekuatan mereka. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Jinsa dan yang lainnya segera mengejar mereka. Setelah melihat sekeliling, Jinsa melihat ke satu arah. Jinsa, apakah kita akan mendengarkan orang tua itu, dan terus mengejar untuk membunuh orang-orang itu? Kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini, untuk melarikan diri dari tempat ini? Aku selalu merasa, tempat ini tidak terlalu aman. Huosha berkata kepada Jinsa. Ya, itu benar, aku juga merasa tempat ini tidak aman, dan aku merasa bingung. Musa juga buru-buru berkata. Apa yang kalian tahu, kita mengejar dan membunuh orang-orang itu, bukan untuk orang tua itu, tetapi untuk diri kita sendiri. Jika orang-orang ini bisa melarikan diri, dan menyebarkan rahasia Liga Penyegelan Iblis kita, apakah menurut kalian, pemimpin akan membiarkan kita hidup? Jinsa mulai berkata dengan sedikit amarah. Kultivator iblis, dibenci oleh semua biksu di dunia surga dan manusia, jadi, jika para biksu ini bisa melarikan diri dari tempat ini, aku khawatir mereka akan membeberkan rahasia kita, kepada semua orang. Liga Penyegelan Iblis kita bisa berkembang sangat kuat karena di bawah bendera pembunuhan klan iblis. Jika rahasia klan kita bocor, akan banyak anggota yang meninggalkan Liga Penyegelan Iblis dan bahkan berbalik melawan kita. Pernahkah kalian memikirkan dampak dari masalah sebesar itu? Jinsa berteriak kepada mereka dengan sangat tidak puas. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, beberapa orang juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ketika berita itu menyebar, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi berita yang menghebohkan seluruh dunia surga dan manusia. Kalau begitu, ayo kita kejar mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur dari tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, Huosha berkata dengan cemas. Tapi, ke arah mana kita harus mengejar? Musa juga ikut bertanya. Sekarang, ada pertigaan di depan mereka, dan tidak mungkin bisa mengetahui kemana arah Dev dan yang lainnya melarikan diri. Ayo kita kejar secara terpisah. Jika ada di antara kalian yang menemukan mereka, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan posisinya. Perintah Jinsa. Semua orang mengangguk, lalu Jinsa memimpin Huosha mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lainnya. Tepat ketika Jinsa dan yang lainnya mulai mengejar biksu-biksu itu secara terpisah, Dev memimpin semua orang untuk berlari dengan cepat. Tanpa diduga, dua sosok dengan cepat menemukan keberadaan Dev. Kedua orang ini adalah Jinsa dan Huosha. Setelah menemukan Dev dan yang lainnya, Jinsa dan Huosha melambat. Huosha, segera beritahukan lokasi ini dan hubungi yang lainnya. Jinsa menginstruksikan kepada Huosha. Huosha mengangguk, dan menginjak tanah dengan semburan api dari mulutnya, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya. Ketika Jinsa melihat Dev dan yang lainnya masih melarikan diri, dia memutuskan untuk mengganggu Dev dan yang lainnya, agar memperlambat pelarian mereka untuk sementara waktu. Bersambung.